Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk catatan selanjutnya itu tentang penyelidikan IPA. Jadi ini ada di bagian 1, masih di bab 1. Kemarin kalian sudah mencatat tentang peta konsep penyelidikan IPA. Ya. Jadi di situ ada peta konsepnya. Lalu catatan selanjutnya itu tentang objek pengamatan IPA. Jadi objek pengamatan IPA, jadi IPA itu ya, atau ilmu pengetahuan alam, itu memiliki dua objek pengamatan. Yang pertama itu objek pengamatan biotik dan objek pengamatan abiotik. Kalau objek pengamatan biotik sendiri dari katanya, dari suku katanya yaitu bio itu artinya hidup. Jadi biotik itu adalah semua jenis makhluk hidup. Jadi kalau kita mengamati semua jenis makhluk hidup itu termasuk ke dalam objek biotik. Jadi makhluk hidup itu ada apa aja? Yang jelas pasti ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan, dan ada mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini itu adalah hewan dan tumbuhan yang berukuran kecil. Namanya mikro itu artinya kecil. Ya, jadi kayak bakteri, terus jamur yang nggak bisa dilihat, terus ada apalagi ada protozoa atau ada amoeba gitu ya, itu termasuk mikroorganisme. Dan itu bukan benda mati, itu benda hidup, tapi memang ukurannya lebih kecil dan hanya bisa diamati melalui mikroskop. Lalu objek yang kedua itu adalah objek abiotik. Dari katanya a itu artinya tidak dan biotik itu artinya hidup. Jadi abiotik itu adalah benda mati yang menyusun suatu lingkungan. Jadi kalau kita ada di suatu lingkungan itu ada makhluk hidupnya, ada benda matinya. Benda matinya itu apa? Yang pertama itu ada air, ya. Yang kedua itu ada tanah, lalu ada udara, lalu ada kelembapan, lalu ada suhu, dan yang terakhir ada pH. Jadi benda mati yang menyusun lingkungan itu ada air, tanah, udara, kelembapan, suhu, dan pH. Jadi kedua objek tersebut itu masuk ke dalam objek pengamatan IPA. Lalu selanjutnya ada tahap-tahap penyelidikan objek IPA. Ya, tahap-tahapnya itu yang pertama, jadi ada mengamati. Jadi kalian kalau menemukan suatu masalah, kalian yang pertama harus kalian lakukan itu adalah mengamati. Apa itu mengamati? Mengamati adalah proses mengenal objek dan peristiwa melalui panca indera. Jadi ada panca itu 5, ada 5 indera yang kalian punya, ada mata, hidung, kulit, lidah, ya, dan telinga. Jadi 5 panca indera itu dapat mengamati objek pengamatan IPA. Lalu melalui pengamatan akan diperoleh 2 macam data. Jadi data yang didapat yang pertama itu ada data kualitatif. Kualitatif itu adalah data yang dihasilkan dari pengamatan panca indera. Contoh, kita melihat bunga mawar. Jadi kita melihat, oh mawar itu warnanya merah bunganya. Oh mawar itu daunnya warna hijau, atau enggak, oh daun jambu biji itu bentuknya kecil gitu. Jadi kita hanya mengamati lewat panca indera kita, lewat mata kita. Atau enggak kita mencium bau kopi, biji kopi. Oh biji kopi ini baunya seperti coklat atau gimana, atau baunya asam atau gimana gitu ya. Jadi itu pengamatan melalui panca indera, akan diperoleh data kualitatif. Lalu selanjutnya data kedua itu ada data kuantitatif. Kuantitatif itu adalah data yang dihasilkan melalui pengamatan dengan alat bantu ukur. Jadi selain kalian lihat, kalian juga mengukur data tersebut. Misalnya kalian ambil daun jambu biji ya misalnya. Terus kalian ukur pakai penggaris. Oh, daun itu memiliki lebar 4 cm. Sehingga data kualitatif nantinya akan muncul angka pengukuran. Misalnya panjang daun itu 4 cm. Atau kita petik bunga mawar lalu kita timbang. Lalu kita tahu berapa massa bunga mawar tersebut. Jadi datanya itu adalah bunga mawar itu memiliki massa 3 gram. Seperti itu. Itu bedanya data kualitatif dan kuantitatif. Lalu yang kedua,
kita akan mengklasifikasikan atau mengkelompokkan. Jadi klasifikasi itu adalah proses memilah berbagai objek berdasarkan perbedaan dan persamaan cirinya. Jadi nanti kalau kita misalnya ke suatu tempat, lalu kita lihat ada banyak bunga, kita bisa mengklasifikasikan bunga-bunga tersebut. Meskipun kita nggak tahu namanya, kita bisa mengklasifikasikan misalnya bunganya warna merah, bunganya warna biru. Jadi kita kelompokkan, yang warna merah kita kelompokkan dengan warna merah, yang biru kita kelompokkan dengan warna biru. Atau enggak daunnya bentuknya menyirip, daunnya bentuknya melengkung, kita kelompokkan masing-masing. Itu namanya mengklasifikasi. Lalu proses selanjutnya itu adalah mengukur. Jadi mengukur ini menggunakan alat bantu ukur ya. Banyak ya, misalnya kalau menentukan panjang kita bisa menggunakan penggaris. Kalau menentukan berat atau massa benda kita bisa menggunakan timbangan kayak gitu. Lalu yang keempat itu ada menyimpulkan. Menyimpulkan ini adalah proses menjelaskan data pengamatan sehingga data tersebut mempunyai makna. Jadi kita melakukan eksperimen atau penelitian itu tidak sembarangan. Jadi harus ada kesimpulannya agar eksperimen kita mempunyai makna. Lalu yang kelima itu ada memprediksi. Memprediksi adalah kegiatan meramalkan apa yang akan terjadi pada observasi melalui cara yang sudah baku. Nah, ramal-meramal ini kita tidak bisa sembarangan. Jadi ada observasi atau pengamatan yang sudah baku. Jadi observasinya itu dilakukan melalui penelitian ya. Jadi kita nggak bisa langsung misalnya kita amati terus kita kira-kira, kita ramalin, oh nanti ginilah hasilnya, oh nanti gitulah hasilnya, itu nggak boleh ya. Jadi selanjutnya ada menganalisis. Menganalisis itu merupakan kegiatan menganalisis adalah kegiatan menguraikan data yang diperoleh sehingga dapat membuat suatu kesimpulan. Jadi data-data yang kita dapat kita analisis lalu kita uraikan, jadi kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Data yang didapat itu bisa berbentuk tabel, bisa grafik, bisa gambar, bisa. Jadi terserah datanya berupa apa aja bisa ya. Lanjut yang ketujuh, melakukan percobaan atau penyelidikan. Percobaan dilakukan secara sistematis menggunakan metode-metode ilmiah. Nanti ada penjelasan tentang metode ilmiahnya apa aja. Lalu ke-8 yaitu mengkomunikasikan hasil. Hasil penelitian harus dikomunikasikan baik secara lisan ataupun tulisan. Kalau secara lisan itu misalnya lewat berita, jadi ada berita tentang penelitian apa, itu secara lisan. Kalau secara tulisan berarti kita membuat karya tulis ilmiah namanya ya. Jadi di karya tulis ilmiah itu nanti kita tulis karya tulis ilmiah, nanti akan dibukukan melalui jurnal atau melalui buku, itu bisa juga. Lalu materi selanjutnya itu tentang metode ilmiah. Jadi langkah-langkah metode ilmiah itu yang pertama ada merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah menentukan hal-hal yang akan dipelajari atau diteliti. Jadi rumusan masalah bisa lebih dari satu. Lalu menyusun dasar teori. Menyusun dasar teori adalah memuat teori yang digunakan sebagai acuan dalam penyelidikan IPA. Jadi teori-teori yang ada nanti kita kumpulkan, bisa melalui buku, bisa melalui jurnal ilmiah ya. Jadi ada penelitian, ada jurnalnya, kita bisa pakai itu, ataupun kita langsung tanya ke ahlinya, bisa berupa dosen, bisa guru, bisa dokter kalau kita meneliti tentang kesehatan gitu ya. Lalu selanjutnya kita harus merumuskan hipotesis. Jadi hipotesis adalah dugaan sementara mengenai masalah yang dihadapi. Jadi dugaan sementara, misalnya kita punya masalah, misalnya kita menanam kecambah di tempat terang dan tempat gelap. Nah, ternyata hasilnya itu di tempat gelap kecambahnya tumbuh lebih cepat dibanding di tempat terang. Jadi hipotesis apa yang kita temukan? Jadi dugaan kita apa awalnya gitu? Apakah di tempat gelap airnya cukup sedangkan di tempat terang airnya tidak cukup sehingga kekeringan, atau bagaimana? Itu hipotesis ya. Lalu setelah kita duga-duga, kita harus mengumpulkan data yang ada.
Jadi data digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis. Nah, jadi kalau kita misalnya awalnya menduga-duga, oh karena di tempat terang itu airnya cepat menguap, jadi pertumbuhannya lebih lambat dibanding di tempat gelap gitu. Kita harus cari datanya, apakah benar seperti itu, apakah salah gitu ya. Jadi kita kumpulin data dulu. Lalu ada dua cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama, pengamatan secara langsung. Ya, pengamatan secara langsung, atau yang kedua, melakukan eksperimen atau percobaan. Jadi percobaan itu tidak dilakukan satu kali saja, bisa 2 kali, 3 kali sampai benar-benar kita mendapatkan data yang valid. Lalu selanjutnya kita analisis data. Ini adalah kegiatan untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan, menghitung, menilai, dan mengartikan data-data yang kita punya. Jadi kita analisis data-data tersebut. Lalu setelah itu ada menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan merupakan jawaban akhir dari masalah yang diteliti. Jadi setelah kita menemukan masalah, menyusun teori, merumuskan hipotesis, lalu mengumpulkan data. Mengumpulkan datanya nanti ditulis warna biru ya. Lalu analisis data dan menarik kesimpulan. Nah, itu kesimpulan itu adalah jawaban akhir dari masalah yang kita teliti. Oke, sekian dari materi kali ini, materi di bagian 1, materi bagian 1 di bab 1. Lalu nanti kalian catat materinya di buku catatan ya, jadi materinya tidak terlalu banyak. Catat materinya di buku catatan, lalu gunakan pulpen sesuai dengan materi yang saya berikan. Jadi yang mana warna merah ditulis warna merah, yang hitam-hitam, yang biru-biru. Lalu catatannya tidak usah dikumpul ya, nanti akan ada catatan selanjutnya, nanti dikumpul barengan catatan selanjutnya. Jadi jangan ngerapel tugas ya. Jadi catatan ini kalian catat dulu, nanti yang selanjutnya baru kalian catat lagi. Lalu gunakan pulpen sesuai dengan lalu siswa nanti kalian menjawab soal yang diberikan melalui Google Form dalam bentuk kuis. Jadi nanti ada kuisnya. Soalnya nanti akan saya bagikan di Google Classroom. Jadi kuis dilaksanakan pada hari Selasa. Jadwal IPA kalian sampai batas waktu jam 15.00. Ya, kuisnya sampai jam 15.00. Kuisnya itu nanti kalian pelajari catatan yang saya kasih ini. Ya, catatan kuisnya itu nanti misalnya misalnya kayak gini ya. Dalam suatu lingkungan terdapat ikan, dalam suatu lingkungan kolam terdapat ikan, air, terus rumput laut gitu ya. Nanti saya suruh objek biotik dalam pernyataan di atas adalah apa gitu. Jadi materinya masih mencakup kuisnya masih mencakup materi yang saya kasih tadi ya. Jadi saya buat sendiri soalnya. Kalian pahami dulu materinya, pahami dengan baik-baik ya, baca berulang-ulang, dengarkan berulang-ulang videonya, baru jawab kuisnya. Kuisnya hanya bisa dijawab 1 kali aja, jadi nggak bisa berkali-kali jawab kuisnya. Jadi kalau 1 kali udah jawab terus sudah keluar nilainya, kalian nggak bisa ngubah nilainya itu ya. Jadi saya ambil jawaban pertama, jadi nggak boleh ngulang 2 kali kuisnya. Pelajari baik-baik baru jawab kuisnya. Kalau sudah paham benar baru jawab kuisnya. Lalu kuisnya itu sampai batas waktu jam 3 sore. Setelah batas waktu berakhir, siswa tidak dapat mengikuti kuis lagi. Jadi kalau ada yang mau izin ikut kuisnya malam, kasih tahu saya dulu, izin dulu ke saya biar saya atur waktunya. Link kuis nanti akan dikirim lewat Google Classroom. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan atau masih kurang paham, bisa langsung lewat grup chat atau WA saya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.